Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputra Priantini dengan NIM 2323071004. Saya dari program studi pendidikan Magister Pendidikan IPA Undiksa. Nah, sekarang di bagian keempat ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat, idealisme, dan implikasinya dalam pendidikan. Nah, ada pun beberapa yang saya akan sampaikan. Yang pertama itu adalah pengertian aliran idealisme berdasarkan filsafat idealismenya. Jadi kalau misalkan dari kosakatanya idealisme, idea, berarti dari pikiran, dari konseptual, dari filsafat, aliran filsafat yang mengemukakan atau memandang sesuatu ide atau gagasan yang berasal dari individu itu sendiri. Nah, filsafat pendidikan dikaitkan dengan beberapa tokoh, yaitu tokoh-tokoh aliran idealisme, salah satunya seperti Plato, Roy, Ferdinand, Immanuel Kant, Fichte, Schelling, Bose-Einstein. Nah, itu adalah tokoh-tokoh aliran yang mengungkapkan mengenai apa itu mengenai idealisme itu sendiri. Jadi kita bisa kaji idealisme itu konsep atau gagasan dari pikiran manusia, baik itu secara fisik ataupun non fisik. Yang akan kita bahas mengenai konsep filsafat pendidikan idealisme yang berdasarkan hakikat manusia, metafisika, epistemologi, aksiologi. Nah, jadi kalau misalkan hakikat manusia itu adalah pribadi yang merupakan makhluk sosial yang memiliki akal pikiran itu sendiri, tergantung dengan karakteristik yang dimiliki. Jadi karakteristik manusia itu ada berbagai macam, ada yang pemberani, ada yang memiliki nilai kebenaran tersendiri, kemudian ada egoisme, kemudian ada juga ketakutan dan lain sebagainya yang merupakan hakikat manusia itu sendiri. Jadi manusia didefinisikan dengan berbagai karakteristik dan sifat yang disesuaikan dengan lingkungan dari perkembangan manusia itu sendiri. Kemudian kalau metafisika jika kita kaitkan merupakan bagaimana ilmu pengetahuan tidak hanya diwujudkan dalam suatu objek, tetapi juga dipikirkan dalam suatu yang non fisik, baik itu dikaitkan dengan dunia gaib, spiritual dan lain sebagainya yang diakui bahwa itu keberadaannya ada di samping kehidupan nyata. Jadi di sini idealisme itu juga dikaitkan dengan suatu benda yang suatu objek yang ada, namun jika dihancurkan objek tersebut tidak mengurangi makna dari gagasan atau nilai pikiran dari seseorang tersebut. Maupun dia hancur sekalipun tidak akan menghancurkan ide dari gagasan dari seseorang tersebut. Misalkan dalam pembuatan patung, si pematung ini membuat patung Dewa Ganesha. Jika dihancurkan patung Dewa Ganesha, apakah si pematung tidak bisa membuatnya lagi? Tentunya bisa, karena dalam filsafat idealisme ini mengaitkan mengenai keterhubungan ide dari seseorang yang tidak ada batasnya dan juga akan bersifat kekal jika dipahami atau dilatih secara menyeluruh. Kemudian jika epistemologi yaitu asal ilmu yang diterapkan. Jadi di sini epistemologi pendidikan itu jika dikaitkan dengan peserta didik, jadi peserta didik diberikan teoritisnya dulu, skillnya dulu, kemudian dipraktekkan ke lapangan dan ilmu itu akan didapatkan secara langsung. Misalkan dalam tata boga, tata boga itu kan teori dalam meraut buah supaya berbentuk seperti gambar barong, kemudian gambar Hello Kitty dan lain sebagainya, itu didapatkan dari ilmu secara praktik, secara menggunakan panca indera yang dikemukakan, dan mereka akan memiliki ide-ide liar untuk membentuk suatu buah dengan bentuk yang menarik seperti itu, karena skill yang mereka sudah miliki diterapkan secara langsung. Kemudian aksiologi yaitu menilai nilai dari estetika suatu pengetahuan. Jadi misalkan dikaitkan dengan yang tadi tata boga, apakah idenya dia ini merupakan ide yang paling terbaik di antara siswa-siswa lain. Jadi di sana ada penilaian tersendiri terkait pengetahuan yang sudah didapatkan seperti itu. Nah, kemudian jika dikaitkan dengan implikasi itu kebermanfaatan dari filsafat idealisme ini. Yang pertama ya udah pasti ontologi, epistemologi, aksiologi yang merupakan aspek umum dari filsafat pendidikan, yaitu ontologi, yaitu memahami adanya keberadaan gagasan tersebut atau kreativitas manusia untuk suatu ilmu pengetahuan. Nah, dari mana dapatnya ide tersebut? Jika dapat dari idenya tersebut, keberadaan ilmu pengetahuan itu akan dipraktikkan. Yang dikemukakan dari buku akan dipraktikkan. Jadi, saya tahu nih kalau misalkan saya ingin mengetahui suhu tubuh manusia, saya menggunakan termometer. Nah, jadi termometer itu kemudian dia ukur di air panas. Jadi misalkan praktikumnya pakai air panas, saya harus tahu air ini panas atau enggak.
menggunakan menggunakan indera perasa. Dan kemudian jika untuk memastikan ukurannya, dia memiliki ide, yaitu menggunakan termometer untuk mengetahui berapa celciuskah air tersebut, seperti itu. Nah, kemudian kalau aksiologi itu penilaian terhadap apa yang dilakukan, metode-metode langkah ilmiah yang dilakukan. Oh, kalau misalkan dirasakan itu adalah airnya hangat, panas, melalui indera perasa. Jika dibuktikan suatu kuantitatifnya, dia menggunakan termometer, seperti itu. Jadi itu merupakan penilaian sendiri yang dikaitkan dengan tenaga pendidik itu. Nah, kemudian tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan itu memiliki tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan kreativitas dan juga pertanggungjawaban terhadap ilmu yang didapatkan oleh individu itu sendiri berdasarkan ide atau orisinalitasnya sendiri terhadap suatu karya. Jadi misalkan tujuan pendidikan itu mengajarkan peserta didik untuk jujur, bagaimana perkembangannya, bagaimana dia memahami suatu ilmu pengetahuan. Jadi di sana diberikanlah tes yang berupa mungkin tanggapan, argumentasi dari seseorang untuk mengembangkan ide yang ada di dalam pikirannya, seperti itu. Yang ketiga, kurikulum pendidikan. Kurikulum, jadi basic dari pendidikan adalah adanya kurikulum. Jadi kurikulum ini merupakan basic atau proses pembelajaran untuk peserta didik di sekolah. Nah, jadi filsafat idealisme ini lebih mengutamakan misalkan di kurikulum 2013 berpusat pada siswa. Jadi adapun ide-ide atau proses pembelajaran yang mengarahkan bagaimana peserta didik itu menguasai ilmu pengetahuan secara mandiri. Nah, kemudian metodologi pendidikan, yaitu tenaga pendidik atau guru itu sendiri memiliki beberapa metode atau ide-ide atau inovasi yang digunakan dalam media pembelajaran. Bagaimana agar siswa itu menangkap ilmu pengetahuan itu dengan baik. Kemudian ada peranan guru dan siswa. Jadi kalau misalkan untuk filsafat ini pasti adanya komunikasi dua arah dan tidak ada satu arah. Jadi misalkan siswa itu mengungkapkan pendapat, jadi si guru ini memperbaiki atau melengkapi pendapat dari siswa sehingga utuhlah hasil pemikiran yang dimiliki oleh siswa tersebut, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika misalkan konsep atau cara penyampaian saya ada yang salah atau bagaimana. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Jadi saya tutup dengan happy watching.